Halo Gusi, bersama kita Logivim Logistics Female. Oke, jadi di podcast hari ini nih kita mau ngomongin seputar logistik di beberapa jenis perusahaan. Nah, sebelum kita masuk nih ke materi, boleh kali ya kita perkenalan dulu nih satu-satu. Boleh dong. Oke. Dimulai dari siapa? Dari kiri dulu ya. Aku Nataliana Abu, guys. Bisa dipanggil Natali. Oke. Halo Natali. Halo Natali. Oke guys, aku Sela, bisa dipanggil Sela. Sela. Namanya Sela siapa? Nama panjangnya? Sela Nurfala. Nah, oke. Halo guys, nama aku Ayu Agustina, bisa dipanggil Ayu. Ayu. Halo guys, nama aku Ardia Gadis, bisa dipanggil Gadis. Halo guys. Oke, jadi nama aku Naila Maliha, bisa dipanggil Naila. Nah, oke. Jadi sebelum kita masuk nih ke penerapan logistik di perusahaan-perusahaan masing-masing nih, boleh kali ya kita tanya-tanya nih pemahaman apa sih itu logistik gitu. Kayak bisa mau dari siapa? Iya, logistiknya tuh. Logistik tuh apa gitu. Oke, dimulai dari siapa? Natali boleh? Kalau menurut aku sendiri ya, kalau soal logistik itu sejauh ini lah ya. Selama aku kuliah ya, pemahaman aku tentang logistik itu ya kayak proses pengelolaan inventory aja sih sebenarnya, sama pengelolaan warehouse gitu. Cuman kalau untuk menyangkut logistiknya itu berarti pengelolanya ini tuh lebih canggih gitu, karena ngegunain alat elektronik gitu, jadi lebih efisien gitu buat proses pengelolaan di warehouse-nya sendiri gitu sih. Itu aja sih ya dari aku. Nah, kalau misalnya menurut aku nih, e-logistik itu kayak penggunaan teknologi digital ya untuk mengoptimalkan baik itu pengiriman, pengemasan maupun pengelolaan. Ya, jadi itu tujuannya lebih ke mengefisiensikan waktu, biaya juga gitu sih. Ya, Ayu atau Gadis? Ayo. Kalau pendapat aku sih yang logistik dari perusahaan DHL itu seperti sistem logistik elektronik yang terintegrasi untuk pengiriman, penyimpanan, pengelolaan barang secara lebih efisien aja. Sama berarti ya, sama Iya. kayak punya siapa aja ya. Berarti tujuannya sama lah ya. Iya, yang lebih Iya, efisien. Lebih efisien waktu aja. Oke, dari Gadis. Nah, logistik itu kan sebenarnya kayak sistem logistik yang dilakukan secara daring. Kayak biasanya yang beradain kayak di IKEA gitu kan, mereka biasa menggunakan kayak sistem logistik gitu lah. Ada tanpa perlu datang ke tempat itu. Oke. Oh, cocok lah ya buat Gen Z kayak kita. Iya, yang mager kemana-mana. Oke, jadi kalau menurut aku tuh logistik itu penerapan teknologi yang berbasis internet gitu. Yang sebelumnya itu dari logistik yang tradisional gitu. Contohnya tuh kayak mungkin kalau misalkan dulu kan kita kalau mau ke supermarket ya udah gitu kita harus jalan dulu. Cuman kalau sekarang kan dari supermarketnya itu udah ada aplikasi gitu. Contohnya mungkin kayak Alphagift gitu kali ya. Kita bisa order by phone aja gitu. Nanti diantar ke rumah gitu. Oke, kita langsung masuk aja kali ya ke penerapan logistik di jenis-jenis perusahaan. Mungkin bisa dimulai sama aku. Aku akan bahas tentang perusahaan furniture asal Swedia yang udah terkenal banget lah pastinya, hampir seluruh dunia juga udah ada, yaitu IKEA. Sebelum bahas ke penerapan logistiknya, aku mau cerita tentang sejarah nih berdirinya IKEA gitu, asal muasalnya tuh kayak gimana sih gitu. Oke, jadi pada tahun 1926 itu ada lelaki namanya Ingvar Kamprad. Dia lahir pada tahun 1926 di Swedia. Nah, pada saat itu di Swedia tuh lagi ada penurunan ekonomi nih. Jadi keluarganya Ingvar ini dia kerjanya di sawah gitu, karena waktu itu kan Swedia kan masih negara agraris gitu ya, lagi negara agraris, jadi keluarganya tuh kerjanya di sana gitu. Nah, tapi Ingvar yang umur 5 tahun ini dia ini
nggak bantuin keluarganya kerja di sawah. Justru dia jualan korek api nih, korek api. Jadi dia minta tantenya itu untuk kirimin dia korek api dengan jumlah besar. Nah, habis itu nanti dia jualin dengan kotak-kotak kecil gitu. Nah, udah dari situ Ingfrat umur 5 tahun tuh dia udah bisa berpikir jauh gitu loh. Nah, pas umur 17 tahun nih dia udah lulus sekolah, dia dikasih uang nih sama bapaknya. Dari situlah dia berpikir nih dia mau buat sebuah bisnis, yaitu namanya IKEA. Jadi IKEA itu adalah kepanjangan atau akronim dari namanya dia, Ingfrat Kamprad, sama nama sawahnya itu adalah Elm Tarit, desanya sawah yang ada di desa itu. Terus IKEA A-nya itu Agunarit itu nama desanya dia tinggal gitu. Nah, jadi IKEA dari nama panjangnya dia, nama lengkapnya dia, nama sawah sama nama desanya. Nah, pada saat itu kan dia masih umur 17 tahun kan. Dia mau buka usaha nih, terus dia bingung karena masih muda banget. Dia bilang sama bapaknya, dia bujuk bapaknya untuk tanda tangan ini untuk pembukaan perusahaan gitu, surat pembukaan untuk buka usaha lah intinya gitu. Kayak surat izin gitu lah ya. Iya, tahun 1943. Nah, mungkin kita balik dulu kali ya ke 1940. Apa namanya, si Ingfrat ini tuh nggak jualan langsung IKEA, nggak langsung jualan, nggak hanya jualan korek api aja, tapi itu dia jualan kayak pena, dompet, frame foto, sama stocking. Nah, pada tahun 1940 itu pena tuh yang paling banyak dijual, yang paling banyak laku lah gitu pada saat itu. Jadi dia harus pesan 500 pena itu dari Paris. Nah, dari pelajaran itu pun, dari kejadian itu pun Ingfrat tuh mikir gitu, dapat pelajaran lah gitu. Jadi kalau kunci keberhasilannya untuk jual barang yang terjangkau itu dari pabrik langsung ke tangannya konsumen gitu. Dari situlah gitu kan, mungkin yang kita udah tahu kali ya IKEA gitu. Nah, setelah perang kedua, pemerintah di Swedia nih buat rencana untuk bangun rumah besar-besaran, terus kasih pinjaman untuk perabotan rumah. Nah, kebetulan di provinsinya Ingfrat ini tinggal, itu tuh banyak pabrik furniture gitu. Jadi dia ambil kesempatan ini untuk promosiin buka usahanya lagi nih pada tahun 1948. Dia akhirnya promosiin furniturnya lewat brosur dan laku keras nih. Terus 4 tahun kemudian dia baru fokus ke penjualan furniturnya. Nah, pada tahun 1955 asosiasi penjual furniture di Swedia ini ngeboikot IKEA. Katanya mereka nggak akan mau beli furniture kalau dijualnya di IKEA karena dengan alasan ya, mereka tuh alasannya karena IKEA ini jual furniture yang harganya tuh murah banget gitu menurut mereka. Terus akhirnya Ingfrat nih produksi sendirilah dengan buka showroom di dalam hutan gitulah, di tengah-tengah hutan. Terus pas dia mikir buat showroom gitu, dia mikir siapa ya yang mau datang gitu loh. Ini kan masalah di tengah hutan gitu. Siapa sih yang mau gitu ke showroom gitu kan di tengah hutan. Nah, akhirnya dia punya ide nih. Jadi setiap pengunjung itu dikasih kopi dan roti. Nah, dari situlah orang-orang datang. Waktu itu sekitar lebih dari 1.000 orang yang udah datang ke showroomnya dia. Dan itu juga yang ngedasarin adanya tempat makan di IKEA yang sekarang. Ya kan di IKEA ada ini kan, ada restorannya juga. Nah, dari situ tahun 1960 tuh Ingfrat nih pergi ke Amerika. Di situ dia melihat nih ada sistem cash and carry yang narik perhatian dia. Jadi di cash and carry ini pembeli ini beli barang cash langsung bayar di tempat, habis itu ngangkut sendiri. Jadi nggak perlu dikirim sama penjualnya ke rumah pembeli gitu. Nah, pada tahun 1965 akhirnya dia buka toko lah nih di Stockholm. Nah, untuk hemat ongkir nih, biaya pengirimannya ke tokonya dia memesan barangnya tuh dalam bentuk flat packing.
Jadi nanti gimana ya? Flat packing tuh kayak misalkan meja kaki-kakinya tuh dicopot-copotin. Jadi nanti dia yang bakalan pasang sendiri di tokonya gitu. Nah, gitu kan. Terus habis itu, nah waktu lagi ekonomi Swedia lagi naik nih pada saat itu. Nah, banyak orang berpergian dengan jarak jauh nih pakai mobil gitu kan. Nah, ada satu ide yang muncul dari Ingfrat ini karena karyawannya ini waktu itu kesulitan nih masukin meja ke dalam mobil karena ya susah lah, nggak muat gitu loh masukin meja ke dalam mobil. Akhirnya di situ dia punya ide nih, kenapa gue nggak jual barang flat packing aja, biar si pembeli ini yang rakit sendiri gitu di rumahnya. Dan akhirnya juga gitu ya, nah sekarang dengan harga yang murah juga sebenarnya gitu kan, karena kita ngerakit sendiri kan. Nah setelah itu udah deh sampai sekarang kan kita bisa lihat di gudangnya IKEA gitu ya, di IKEA store-nya barang-barangnya tuh dalam bentuk flat packing yang nantinya kita akan susun sendiri, kita rakit sendiri di rumah gitu. Nah sekarang itu IKEA bukan cuman jual furniture aja, tapi dia ada layanan desain interior. Jadi kalau misalkan kalian punya rumah gitu mau didesain gitu, bisa lewat jasa IKEA gitu. Gitu sih sejarahnya. Mungkin aku lanjut aja kali ya ke penerapan e-logistiknya nih. Iya, boleh. Intinya lah ya. Iya. Nah, jadi ada tiga yang aku tahu, yang udah aku cari tahu juga. Yang paling umum tuh penerapan e-logistik di kasir ya, menggunakan RFID scanner kan. Karena saat kasirnya itu ngebarcode, itu kan akan masuk ke sistem kan, masuk ke sistem barang yang keluar apa aja gitu dengan kode-kode tertentu. Terus yang kedua itu di pabrik IKEA industrinya itu di Swedianya itu udah pakai rak yang otomatis. Jadi untuk storaging sama picking itu udah udah otomatis lah gitu. Udah otomatis diambil menggunakan robot-robot gitu. Lalu yang terakhir itu ada di bagian packaging, di bagian packaging itu udah pakai robot gitu. Jadi robotnya tuh masukin rangka-rangka gitu, rangka-rangka kayak contohnya kayak meja gitu, dia masukin ke situ. Juga sama masukin buku panduannya juga, itu udah termasuk ke packagingnya gitu. Dia udah pakai robot, udah canggih lah. Oh, sistemnya udah robot ya? Iya, udah robot tuh yang di Swedia ya. Mungkin kalau yang di Indonesia belum ya, belum semua IKEA tuh nerapin itu gitu. Tapi tetap dengan kontrolnya manusia gitu, ada penjaganya juga kan. Nah, oh iya, sebelum itu aku mau balik ke yang bagian rak-rak tadi. Nah, kan sebelum melakukan shipping itu diambil kan pick and pack gitu, udah ambil dari rak. Itu kan udah otomatis lah ya gitu, nggak perlu manusia. Nah, tapi itu yang namanya industri logistik pasti butuh lah yang namanya manusia gitu, walaupun maksudnya manusia nggak bisa tergantikan juga gitu perannya sama robot gitu. Contohnya tuh yang aku lihat tuh ada videonya, dia tetap diambil dari rak yang otomatis, tapi pas ditaruh di staging area tuh tetap pakai forklift yang dikendarain sama manusia gitu. Jadi tetap ada campur tangannya manusia di bagian pas mau bagian shippingnya itu gitu aja sih. Terus untuk fulfillmentnya IKEA itu mereka kan punya punya aplikasi gitu, punya aplikasi untuk apa sih namanya, untuk pesan barang gitu kan. Jadi ada dua opsi, bisa home delivery sama click and collect. Nah, kalau click and collect ini kalian bisa bisa ambil lah di tempatnya langsung, kayak pick up, semacam pick up delivery aja gitu sih dari aku. Udah Menarik banget ya. Indonesia harusnya gitu nggak sih, kayak iya ya, gunain robot buat sistemnya mereka. ya lebih ini gitu, Lebih efisien juga. lebih efisien.
mungkin harus Oke. campur tangan manusia juga. Oh iya. Oke, terus mau lanjut ke siapa dulu nih? Ke Natalie dulu boleh? Kita deh ya, kita juga mau inilah ya kasih contoh soal penerapan elektronik logistik di perusahaan gitu ya. Jadi kita ambil contohnya itu di Amazon guys. Mungkin ada gitu ya teman-teman yang nonton itu belum tahu gitu ya kan, yang Amazon itu apa gitu, terus dia perusahaan apa gitu. Aku kasih tahu dikit lah ya tentang Amazon gitu. Jadi Amazon ini tuh perusahaan elektronik dan e-commerce ya, gitu. Dia juga termasuk apa sih, toko retail berbasis online terbesar di dunia. Dia itu udah ngalahin beberapa e-commerce lainnya gitu ya. Contohnya kayak apa tuh? Alibaba gitu kan. Itu udah di bawah Amazon itu Alibaba kan ya gitu. Terus kapan sih perusahaan ini berdirinya? Jadi dia itu berdirinya di tahun 1994 ya guys ya. Terus berdirinya itu di Washington. Washington itu nggak tahu sih di Amerika ya. Iya, Tapi Washington untuk DC. lebih spesifiknya lagi tempatnya di mana itu kita kurang tahu gitu ya. Terus pendirinya sendiri itu namanya Jeff Bezos guys. Jeff Bezos. Jadi si Jeff Bezos ini sebelum mendirikan bisnisnya ini dia bekerja dulu di perusahaan yang bernama Dassault and Co. Nah, untuk tahu perusahaan ini itu apa gitu, kita kurang tahu juga gitu ya perusahaan Dassault and Co itu tuh apa gitu. Dia bergerak di bidang apa kita kurang tahu gitu. Nah, mungkin bisa dilanjutin gitu ya. Iya. Setahu saya juga awalnya tuh si Amazon ini bukan hanya kan dulunya dia tuh cuma menjual buku secara online aja. Cuman seiringnya waktu dia berkembang jangkauannya lebih luas lah ya, menjual berbagai kategori, ada pakaian, elektronik hingga makanan juga. Nah, Amazon ini juga menawarkan fitur terbarunya, namanya itu Amazon Kindle. Tahu nggak sih? Apa itu? Kindle yang itu bukan buat apa? Buat baca buku gitu. Iya, Oh, iya, itu benar ya. banget, iya. Yang lebih ke e-booknya itu, iya. Kemudian selain fitur Amazon Kindle tadi, nah ada lagi fitur lain. Banyak sih sebenarnya fitur dari yang ditawarkan sama Amazon gitu ya. Tuh. Nah, salah satunya itu mungkin sebutin salah satunya aja kali ya. Ada namanya itu fitur Amazon Alexa. Nah, ada yang tahu nggak sih fitur ini? Apa itu? Asing nggak sih? Ya, Aku asing juga banget awalnya, sih. aku juga awalnya kayak asing gitu. Tapi pas aku cari tahu, Amazon Alexa ini tuh speaker. Iya. Speaker. Speaker. Pengeras suara. Oh, pengeras suara. Nah, tapi uniknya bukan sekedar pengeras suara biasa. Nah, fitur ini udah bekerja sama smart home. Tahu lah ya smart home gimana. Nah, mungkin kalau yang belum tahu, ada satu series Indonesia guys yang Apa tuh? itu apa sih seriesnya Sandrina itu loh, Bodyguard. Bodyguard. Oh, enggak tahu, aku enggak nonton kalau itu. Iya, Nah, mungkin kalau yang suka Dracin juga nih, ada nih aku pencinta Dracin. aku tahu buat nonton Dracin itu The Only for Love. Nah, itu di rumahnya cowoknya itu buat nutup pintu itu udah nggak manual lagi, itu secara otomatis gitu. Nah, itu bisa lah ya nanti dilihat gitu ya Dracinnya gitu. Nah, terus smart home itu kan udah kayak yang aku jelasin tadi gitu, kayak ngunci pintu otomatis, terus nyalain lampu, TV itu secara otomatis. Nah, itu cocok banget nih buat Gen Z kayak kita nih kan yang Mageran. ya bener banget kan, yang kayak sekedar mati lampu itu mager banget tuh kan tuh. Itu cocok banget nih pakai smart home ini. Smart home ya maksudnya fitur yang ditawarin Amazon ini gitu kan. Cocok tuh. Dan lanjut aja nih ya ke
pembahasan inti kita kan. Ya, mas intinya itu mengenai penerapan e-logistik di Amazonnya. Khususnya itu di e-commerce-nya sih, e-commerce, aplikasi Lebih buat ke belanja e-commerce ya. online-nya gitu ya. Ya. Jadi yang pertama itu di bagian proses pengadaan dan pembelian e-commerce-nya di Amazon. Pembelian e-commerce-nya. Maksudnya kayak Oh, pembelian di e-commerce-nya itu. gitu. Oh, iya. Sama bagian pengadaan barang mereka itu gimana gitu kan. Jadi untuk proses pengadaannya sendiri itu Amazon udah nerapin yang namanya strategi merchandise plans. Apa Nah, tuh? Apa itu? Merchandise plans itu tuh salah satu strategi untuk mengatur pembelian dan penjualan barang dagangan sesuai dengan keinginan pelanggan gitu. Nah, Gimana kerja jadi cara gini kerjanya? nih. Jelasin lah ya. Jadi strategi merchandise plans di Amazon ini tuh bisa dibilang canggih karena mereka juga udah Nanti apa sih? Udah diselarasin lah sama pokoknya kayak sekalian riset pasar gitu ya. Pokoknya gitu lah ya. Secara tidak langsung Secara riset tidak pasar langsung gitu gitu ya. ya, benar. Secara tidak langsung mereka melakukan riset pasar gitu karena strateginya itu sendiri di aplikasinya. Nah, ketika kita buka aplikasi Amazon tuh buat belanja baju misalnya, nah pas di apa sih namanya di berandanya itu bakalan muncul internet cookie. Mau Yang- cookies itu lah. internet cookie itu kan yang kayak setuju atau tidak, gitu. Nah, kalau buat pembeli yang setuju nih, setuju sama internet cookie itu, nah itu akan otomatis terhubung ke database-nya Amazon. Nah, itu secara tidak langsung mereka melakukan riset pasar. Setelah menyetujui itu, pihak Amazon akan tahu nih si pembeli ini tuh sering cari apa gitu di aplikasi mereka gitu kan. Sering cari tahu tuh. Nanti kalau misalkan hari berikutnya kita buka lagi tuh aplikasi itu. Nah, di beranda kita itu bakalan muncul Baju-baju tadi ya. Karena itu kan produk yang sering kita cari gitu ya. Nah, dia bakalan munculin produk sejenis lah ya, produk sejenis itu. Sama dia bakalan nawarin promo juga gitu di situ. Jadi ini untungnya buat si pembelinya gitu, untung. Kalaupun nggak menyetujui itu gitu ya, nggak menyetujui itu nggak ada ruginya juga sih buat Amazon. Tapi ya benar, nggak ada ruginya buat Amazon, juga nggak ada ruginya buat si pembelinya gitu. Tapi kalau menyetujui ya untung lah buat si Amazonnya ya gitu ya. Mungkin si yang nggak menyetujui ini bakalan mikir kayak kalau aku menyetujui ini pasti dataku ke Kereta sih itu. kertas itu loh. Tapi enggak, ini tuh sebenarnya aman gitu loh, nggak ada kayak peretasan gitu. Dan untuk penyediaan barang yang dibutuhkan sama pembeli tadi, mereka nggak memproduksi sendiri, Amazonnya nggak memproduksi sendiri, jadi mereka melakukan persediaannya itu tradisional gitu. Maksudnya kayak mereka membeli ke perusahaan yang memproduksi produk itu gitu loh. Oke. Jadi dia kan udah tahu nih ya, barang ini tuh yang sering dicari sama pembelinya. Aku harus nyediain ini kan sebagai stok lah gitu. Jadi dia nggak memproduksi itu. Dia membeli ke perusahaan yang memproduksi produk yang diinginkan produsen ini. Jadi dia kayak ngejual ulang lagi gitu ya? Iya, kayak gitulah gitu. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Nah, kalau misalnya bagian warehouse Amazon itu sendiri ya, dia tuh udah menerapkan e-logistiknya gitu. Salah satunya itu dia udah menggunakan Amazon Robots. Nah, kan kalau misalnya udah menggunakan robot itu kegunaannya banyak banget ya, kayak mengoptimalkan pengemasan lah, terus mengelolanya juga udah efisien banget lah soal waktu gitu.
Ya, nah robot apa aja sih yang apa namanya Amazon yang digunain? Nah, Masih banyak lah ya. ya masih banyak banget nih. Cuman aku kasih lah salah satunya ya. Itu ada Kiva sistem ya. Namanya Kiva ya. Iya, Kiva sistem. Itu kayak iya, Hmm. pakai V banget itu. Kayak robot yang mengantarkan barang ke manusia gitu. Nah, bentuknya kecil, apa namanya beroperasinya di lantai gudang. Kuning, Iya, orangnya bener, kau tahu sih, iya kuning, bulat. ya bulat, yang operasinya di Kayak lantai larva. gudang. Ya. Itu udah otomatis banget gitu kan. Terus juga dia bisa mengangkat beban sampai 1000 pon atau sekitar 450 kilo lah gitu ya. Angkat beban itu bisa. Ya, nggak bisa kalau itu. Berat itu. Ya. Siapa aja itu kayaknya mau deh kalau ada ya. Nah, dia juga apa ya ngangkat ini loh, memindahkan rak polong yang panjang itu. Iya. Iya, jadi ini kan rak nih panjang. Nah, si kipanya nanti ke bawah rak, lalu si raknya ntar dibawa sama si kipa ini. Oh, jadi dia jadi kayak rodanya gitu buat mindahin raknya. Ya, ya betul banget. Jadi apa ya? Jadi lebih efisien lah gitu. Nah, itu juga perlu dikontrol juga sama manusia gitu ya. Terus ada juga robot yang sortir di dalam gudang, kayak ini penggerak Pegusa Exort Drive. Nah, itu alat bantunya Exort Drive juga. Nah, itu dia tidak mengangkut wadah kayak si Kiva ini, tapi dia tuh mempunyai fungsi yang berbeda. Kayak dia tuh bisa memilah dan mengangkut paket ke tempat pemenuhan pesanan gitu. Nah, cara kerjanya kayak manusia nih ya, karyawannya yang ngasih label paketnya, terus disimpan lah di tempatnya, terus nanti si robotnya yang ngambil terus disimpan ke saluran truk yang mau di pengiriman itu. Tuh. Terus juga banyak lagi sih robot juga. Mau balik lagi ke Kiva Eh, ya. boleh, Tapi boleh. ini robotnya banyak nggak sih yang di gudangnya itu? Atau hanya satu? Atau hanya satu? Robot yang apa? Yang Itu digunakan robot biasa Kiva di itu. dalam gudang. Oh, banyak banget. Jadi berseliweran lah di lantainya itu gitu. Maksudnya kan tuh banyak tuh ya. Terus di lantai juga. Nah, gimana sih maksudnya cara mencegah biar mereka nggak bertabrakan gitu? Oh iya, jadi enggak ini ya, pasti saya bukan saya, aku lah ya. Aku Sistemnya. pastikan, ya nggak bakal tabrakan gitu, karena dia udah punya sensor sama di lantainya udah ada barcode lah, jadi dia tuh udah punya tugasnya masing-masing gitu. Jadi nggak bakal terjadi tabrakan gitu ya. Robotnya rusak. Udah Oh, seperti ya. itu ya. Kalau rusak, saya nggak tahu kalau rusak. Jadi Tunjukin. nanti berarti itu di lantainya itu robot semua, masa nggak ada jalan untuk manusia, jadi itu khusus robot doang Iya, gitu. iya, itu robot. Oh, Jadi khusus robot gitu iya. ya. Berarti nggak boleh dilewatin manusia? Apa Cuma gimana? dipantau aja sih, lebih ke tim operasionalnya yang mantau gitu. Ada juga Amazon lagi lagi menguji lah robot humanoid yang namanya tuh Digit. Maksudnya humanoid itu apa? Gimana? Ya. Kayak kan tadi tuh robotnya kayak berupa alat gitu ya. Nah gitu. Kalau ini tuh kayak dia punya lengan gitu. Oh, kayak manusia jadinya human nih. Ya human, nah ya itu. Dia juga kayak dilengkapi kamera, ada sensornya, ada lidarnya juga. Nah, dia juga mempunyai lengan besar juga. Jadi mampu mengangkat barang objek gitu ke suatu pengiriman lah gitu ke tempatnya. Ini ngangkut kontainer penyimpanan gitu, ntar dia ngangkut gitu. Oh, berarti ke bagian packing gitu ya? Iya, Oh, di jadi operasional yang gudang gitu. bagian pickingnya nanti kasih ke packingnya Iya, gitu kan? Iya, gitu. Jadi udah punya bagian-bagiannya sendiri ya. Iya, Jadi iya. bentar, ini robotnya masih dalam pengujian atau udah Masih, diterapin udah di dirancang. warehouse-nya? Sepertinya udah juga sih, udah diuji juga kan gitu. Tapi belum beroperasi gitu Iya, ya. ya. Iya. Belum. Saya nggak tahu. Sepertinya belum. Iya, sepertinya belum. Mungkin belum ke semua Amazon kali ya, Iya. mungkin paling Iya. pusat gitu, Ah, bukan iya, Amazon iya. aja. Ya seperti itu Beroperasi di kayaknya. pusatnya dulu.
keren sih ya. Ya, keren banget Kayak sih. lebih efisien dia efektif juga cepet Ya, nggak sih kayak iya. pengaturan warehouse-nya gitu ya. Kemudian mungkin masuk ke fitur lainnya ya. Aku kenalin lagi nih fitur Boleh, terbaru banyak dari banget ya Amazon. Amazon ya? Iya, sebenarnya banget. banyak gitu. Iya. Cuman kita ngejelasinnya itu yang banyak nerapin logistiknya gitu Iya, gitu. lebih ke logistiknya gitu. Ini yang fitur-fitur yang kita jelasin ini tuh dia itu udah banyak nerapin logistiknya gitu. Tuh. Khususnya ini fitur yang aku kenalin ini nih. Kalian ya, ini tuh banyak banget dia nerapin logistik dalam proses pemenuhan kebutuhan konsumen gitu. Jadi ini tuh nama fitur terbarunya ini tuh Amazon Go. Amazon Go gitu. Jadi Amazon Go ini tuh udah beroperasi dari tahun 2018, baru-baru ini sih sebenarnya gitu. Nah, dan dia udah tersebar ke beberapa negara maju ya. Salah satunya di Korea Selatan. Korea Selatan ya gitu. Nah, kalau di Cina kemarin sempet ada gitu kan. Cuman karena banyak pesaing ya, tahu kan ya di Cina perkembangan teknologinya gimana gitu ya. Jadi Amazon Go ini tuh nggak berlanjut gitu bisnisnya di Cina gitu. Nah, kalau Amazon Go ini sendiri tuh mungkin ada yang nanya tuh apa sih kayak bedanya sama Amazon lainnya gitu kan. Ini tuh kayak Amazon Go ini tuh kayak supermarket guys, atau minimarket berarti gitu. anaknya dari Amazonnya itu. Iya gitu. Contohnya misalkan kayak Gojek kalian dia buka GoSend gitu-gitu. Nah iya kayak gitu. Oh ya gitu sih, semacam itu lah ya. Nah Amazon Go ini tuh kayak minimarket gitu. Minimarket ya kayak minimarket biasanya itu. Tapi bedanya sama minimarket biasa itu kan, kalau di minimarket biasa kadang kalau misalkan lagi banyak pembeli nih, itu kan proses pembayarannya ngantri dulu kita kan. Banyak tuh pelanggan yang ngeluh, kenapa sih gini-gini, ini pelayanannya gimana nih Belum gitu juga kan. kasirnya yang Belum juga misalkan kasir. baru orang baru Itu gitu kan lama banget tuh. Nah itu di Amazon Go ini dia bekerja tanpa tenaga manusia. Jadi canggih juga canggih ya, banget nih ya. tanpa manusia. Jadi dia itu serba elektronik gitu lah di kasir, proses pembayarannya gitu. Terus proses pemantauannya juga kan gitu. Kemudian di Amazon Go ini sendiri tuh kan kayak apa sih, udah nerapin kayak fitur canggih gitu loh. Kayak buat di rak-raknya itu udah ada ini ya, ada apa sih, sensor gitu, sensor buat sama barcode, kamera juga buat memantau aktivitas pembelinya saat membeli gitu. Itu mencegah penyolongan lah gitu ya, nggak bayar misalnya gitu. Tanpa kasir juga ya. Ya mungkin ya pasti kan bakalan banyak yang mikir gitu kan. Kayak wah nggak ada manusia nih, pasti tingkat pencuriannya itu tinggi gitu kan gitu. Tapi bisa dipastikan sih, nggak tahu sih kalau di lapangannya gimana gitu ya, tapi menurut yang aku baca gitu, ini tuh tingkat pencuriannya rendah karena dia itu sebelum masuk aja nih di pintu masuk itu harus kita nge-scan dulu nih, Kenapa tuh? nge-scan identitas diri kita. Kayak Ya, jadi kalau misalnya kita mau masuk ke Minimarketnya. ya, kita tuh harus pastiin kita udah punya aplikasi Amazon Go itu ya. Kalau nggak ada aplikasi jadi Ya nggak bisa masuk gitu. ya gitu. Terus juga udah daftar akunnya gitu, udah verifikasi lah punya akun itu gitu kan. Karena di sebelum pintu masuk itu udah disediain QR gitu buat di-scan sama pembelinya, pelanggan. Kalau misalnya si pembelinya udah di-scan itu nanti data pembelinya akan masuk ke pelanggan yang masuk ke Amazon gitu. Oh, jadi itu nge-scan-nya itu di depan sebelum masuk pintu minimarketnya. Iya. gitu. Nah, habis nge-scan itu kan, itu semua data-data kita itu langsung terhubung ke Sistem WMS sistem WMS-nya mereka gitu loh, gitu. Ke apa sih tadi namanya? Scanner yang ada di setiap rak itu. Itu kan ada setiap rak tuh ada scannernya. Terus ada kameranya juga. Terus di sudut-sudut ruangannya juga ada kamera kan buat memantau
aktivitas pembelinya. Nah, Iya, bener banget. tuh. Terus selain di sudut-sudut terus di rak-raknya, itu di keranjang belanjanya, di keranjang belanja pembeli itu udah ada sensor juga guys, sensor buat itu loh, menghitung Oh iya, jumlah barang yang masuk. barang yang mereka ambil gitu kan. Keranjangnya itu berarti keranjang troli roda atau yang Enggak sih, kayak masih di kayak Alfamart gitu, yang biasa. keranjang Oh, biasa oh, gitu, tenteng, yang masih tenteng tenteng. gitu. Terus di situ kan udah ada kamera juga kan di dalam dalam keranjangnya juga gitu tuh, buat memantau aktivitas pembelinya gitu. Terus mungkin ada yang nanya gitu kan, pembayarannya gimana gitu kan bingung nih, nggak ada kasir, bayarnya gimana gitu. Iya. Jadi tadi sebelum masuk kan harus udah ada akunnya nih. Nah, sama kayak di Shopee, Shopee kan ada Shopee Pay tuh buat pembayaran online-nya kan gitu. Nah, kalau di Amazon juga ada dananya tersendiri. Jadi sekalian tuh kan daftar akun Amazon, sekalian nentuin pemilihan Metode pembayarannya. pembayarannya gitu. Jadi kalau misalkan udah ambil barang terus ditaruh ke keranjang belanjaan, itu kan udah otomatis kehitung kan total belanjanya berapa. Nah, setelah keluar dari dari Alfamart-nya, ya dari minimarketnya. dari minimarketnya itu di saldo dana yang ada di aplikasi Amazon itu akan otomatis terpotong sesuai dengan total belanjaan kita gitu. Oh, jadi otomatis gitu. Jadi buat mengetahui berapa total belanjaan kita juga ada tuh di layar keranjangnya gitu. Di layar keranjang itu udah tertera juga tuh nominal belanja kita gak gitu ya. Jadi proses pembayaran itu secara online, jadi terpotong otomatis itu, nggak perlu ngantri juga gitu. Itu sih dari penerapan e-logistiknya Jadi sendiri tuh di Amazon tuh contoh nyata gitu ya, contoh nyata bahwa ide sederhana gitu bisa berkembang menjadi perusahaan yang luas lah, yang bisa mengubah dunia gitu. Oh iya, aku mau nanya dong, yang kan tadi ini ya udah langsung kepotong kan di aplikasi Amazon. Nah, kalau misalkan saldonya 0 tuh gimana? Tapi dia udah masukin keranjang gitu. Nah, makanya itu tuh harus dipastikan dulu tuh Saldonya cukup gitu loh. Itu harus dipastikan lah ya. Karena di Indonesia kan mungkin kamu nanya gitu karena kan wayak tuh kan. Iya, karena kita saldonya belum ada nih, di sini. belum ada nih saldonya. Tapi di Indonesia kan juga belum ada ya. Nggak tahu juga kalau nanti diterapin di Indonesia gitu. Ini di luar negeri kayaknya pasti ya saldo orang luar negeri tahu lah ya gimana. Kalau misalkan 0 juga pun kayaknya nggak bisa masuk guys sih Iya, ya. Mungkin harus disuruh isi dulu otomatis kali ya. gitu kan nge-scan nih ya, kata saldo orang ini 0 nih, Nggak bisa masuk. proses nge-scan-nya gagal. Enggak, kalau emang mau belanja pasti kita harus mikir dulu nih kan, harus ada saldo dulu nih kan buat ininya belanja. Ini Natalia sama Sela udah selesai? Ya. Penjelasan Udah sih penerapannya? dari Amazonnya aja sih, ya. Ya boleh dilanjut sama Ayu sama Gadis. Kita akan kasih contoh di perusahaan lain. Kita gunain DHL sebagai contohnya. Mungkin banyak orang yang cuma tahu DHL buat pengiriman. Nah, kita bakal ngasih tahu apa sih DHL itu. Nah, DHL Global Forwarding Indonesia merupakan badan usaha dalam bidang jasa yang menawarkan jasa forwarder internasional kelas A yang dimana sudah dikenal oleh banyak masyarakat di Indonesia. Mungkin udah banyak kali ya masyarakat yang gunain DHL buat mereka proses ekspor impor ke luar negeri terus masuk ke dalam. Nah, DHL mulai didirikan dan diresmikan pada tahun 1969 di mana nama DHL itu mempunyai kepanjangan dari Dalsey, Hilbom, and Lin yang dimana mereka bertiga merupakan pendiri dari perusahaan kurir internasional itu. Nah, DHL ini punya kantor cabang atau headquarters di kota Bonn, Jerman dan di Florida, Amerika Serikat. Nah, DHL saat ini memiliki 6.000 kantor yang tersebar di 220 negara di seluruh dunia. Nah,
DHL ini dikenal sebagai kurir internasional dalam skala besar yang dimana hingga sekarang DHL telah mengirimkan kurang lebih 1,8 miliar paket berupa barang atau dokumen gitu per tahunnya, yang dimana dia ngirim gunain kayak transportasi udara dan transportasi darat. Dia punya 500 unit armada transportasi penerbangan dan 76.300 unit armada transportasi darat. Dalam aktivitas usahanya, DHL punya kayak layanan jasa yang ditawarin. Kayak dia punya Apa loh. aja tuh? Kayak DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain, DHL Express, sama DHL Global Mail. Itu tuh biasanya kayak kita milih gitu loh. Itu adalah buat apa-apanya Sesuai kebutuhan kebutuhan. Nah, DHL itu mulai berdiri di Indonesia sejak tahun 1992, yang dimana sudah memiliki 10 kantor cabang yang terbesar yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia, dan dia punya kantor cabang di daerah Soekarno-Hatta. Nah, terus DHL itu memiliki, selain dia punya jasa pengiriman, dia juga punya gudang terbesar atau biasa kita sebut dengan warehouse kali ya. warehouse-nya. Nah, dia punya gudang dengan status berikat atau gudang yang tidak berikat juga sih. Dia ada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Oh, di Indonesia juga gitu. Oh, ada ya? Ada. Gue dikasih tapi gue nggak tahu. Ada di daerah Kelapa Gading, dia gudang terbesar ya gitu. Jadi mungkin segitu sih. Berarti kalau yang di Jaktim itu kan ada DHL juga tuh yang di Cawang nggak sih? Oh iya, kalau misalkan iya. dari itu kelihatan juga. Nah, Iya nggak itu- sih gudangnya? Itu perusahaannya atau gudangnya sih? Ada yang tuh nggak sih? Kayaknya perusahaan deh. Perusahaan nggak sih? Iya. Gede juga sih. Banyak deh, dia kayak udah kesebar di Sentul, ada di Cawang gitu kan. Dia Iya, udah iya, kayak di Sentul. Cuma kalau gudang terbesarnya dia tuh adanya di Kelapa Gading. Mungkin nanti bisa main-main ke sana buat kita lihat dalamnya gimana. Nah, mungkin Ayu bisa ngasih contohnya. Itu kan sudah dijelaskan ke gadis, itu sejarahnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang logistiknya di penerapan di gudang. Nah, penerapan di gudang itu ada namanya robot locus robotis. Locus robotis itu tuh untuk optimasi gudang dan pengiriman di DHL gitu. Nah, gimana sih, kan pasti kan bingung nih bertanya gimana cara kerja si robot itu. Gimana cara kerja? Nah, sebelum robot itu bekerja, dia akan melakukan pemetaan terlebih dahulu terhadap seluruh area gudangnya itu Pemetaan kan. tuh gimana sih maksudnya? Apa? Pemetaan tuh gimana? Pemetaan itu maksudnya kayak maps gitu loh, maps si robotnya. Kayak jalurnya Iya, gitu ya. jalur. Khususnya kali Kayak ya. pesawat tuh ya, biar enggak ini Heeh. kan. Jalur benar sih. Kayak jalur lalu lintasnya. Jadi kayak dia memastikan nih, kan ada area kerja manusianya juga gitu kan. Nah, di robot ini juga tuh ada panduannya. Jadi kayak dia tuh ada sistem, sudah di setting lah sistem panduan kan. Dia mau Nyimpen barang di mana? iya. Terus habis itu tuh tugasnya si robot ini itu untuk mengambil barang, seperti mengambil barang, terus mengarahkan barang itu ke area pengepakan gitu. Terus habis itu si robot ini juga punya sensor ini nih, sensor dan kameranya supaya apa? Supaya tidak bertabrakan ataupun apa. Nah, di robot locus robotis ini tuh bisa kolaborasi juga dengan manusia kan, bisa kerjasama gitu. Misalkan manusianya tuh ngesetting apa untuk si robot ini, dan robot ini juga itu pinter banget nih kalau misalkan baterainya habis nih. Nah, dia tuh bisa melakukan pengisian ulang, kayak maksudnya otomatis gitu Mau nih. ngisi ulang sendiri kalau misalnya udah mau Iya. habis, nanti dia isi sendiri gitu. Kalau misalkan tiba-tiba nih sudah
habis nih kan, kalau di HP tuh pasti ada ya, misalkan Pemberitahuan. Peringatan. Kalau Peringatan. misalkan 10% nih ada tuh pemberitahuan. Nah, di robot itu juga ada. Jadi kalau sudah ada peringatan itu, si robot berhenti operasi dan dia lanjut ke arah tempat pengisian si daya itu. Mau nanya deh, Boleh? ini kan katanya dia bakal ngisi daya sendiri. Iya. Misalkan nih dari tempat pengisian dayanya sama jarak, misalnya dia adalah 3 meter gitu atau 5 meter gitu dari tempat pengisian daya gitu kan. Terus dia jalan ke tempat pengisian dayanya itu gimana? Maksudnya Kan jalan- katanya misalnya dia habis dayanya di jarak 5 meter gitu. Jarak 5 meter dari tempat pengisian daya kan. Terus itu dia gimana? Maksudnya kan katanya Takut dia mati di jalan gitu. Iya, mati jalan nggak katanya kuat gitu loh ke katanya situ. kan dia nge-charger sendiri lah gitu ya. Nah, di dalam sistem robot itu tuh emang sudah ada peringatannya. Jadi dia jarang terjadi kalau baterainya itu bener-bener lowbat, kayak bener-bener habis gitu loh. Jadi kayak pokoknya sistemnya ya kalau udah 10% itu robotnya pasti otomatis akan Udah berhenti jalan beroperasi. Udah jalan. Kalau misalkan udah ada peringatan berarti dia langsung jalan Iya, gitu jadi ke dia pengisian tidak daya. melakukan operasi yang pengangkatan lagi, Oh langsung berarti ke kalau arah. misalkan nih lagi bawa barang nih, lagi Iya. bawa barang. Terus ada peringatan buat Isi daya. Berarti barangnya dilepas itu dia bakalan balik atau sambil bawa barangnya sambil Ya, barangnya itu pasti akan ditaruh terlebih dahulu dong, nggak mungkin dilepas di situ juga, nanti berantakan lah barangnya. Pernah nggak sih kayak ada HP ini gitu error nggak sih? lumayan gitu, kayak Iya. error sistemnya gitu loh. Kan robot tuh dari itu kan, teknologi gitu kan. Itu bisa saja terjadi ya. Cuman kan kalau di robot itu juga pasti ada sistem monitoring, kayak pemantauan gitu loh. Kalau emang terjadi itu ada pihak teknisnya untuk ke arah ini, ke Jadi lebih robotnya. dicek-cek gitu ya. Iya, lebih penggunaannya. dicek. Berarti tetap ada kontrolernya juga nggak sih Iya, kalau gitu ya? iya. Masih butuh manusia. balik Ya. lagi ke daya yang tadi gitu Ya kan. boleh. Kalau misalkan sambil Kenapa? Ya silakan. misalkan kayak tadi bawa barang Iya. terus di pertengahan jalan ada alarm buat isi daya gitu kan. Terus sisa baterainya itu misalkan 10 lah, 10% gitu. Kata kamu tadi kan dia bawa barang dulu tuh baru ke tempat pengisian. Kalau misalkan saat bawa barang 10% itu nggak nyampe buat balik lagi ke tempat pengisian daya, itu berarti dia berhenti di tengah jalan gitu. Ya mungkin aja dia bisa berhenti ya, karena itu pasti kesalahan apa kayak dari sistemnya. Kan seperti tadi ada sistem monitoring, jadi kayak si pihak pekerjanya juga akan selalu memantau gitu loh. Kalau emang terjadi seperti itu, dia pasti akan membantu si robot itu Oh, untuk berarti mengarahkan dia ke turun tempatnya. langsung gitu Iya, ya, turun buat langsung. nge-chargernya gitu. Tapi bisa jadi nggak sih apa sih kayak notif yang kayak di HP gitu ya 10% Iya, misalkan notif. udah habis kan masuk ke dia itu bisa jadi nggak sih kayak 10 baterai apa sih peringatan 10% aja tuh cuman Masih batas kuat. aman aja Iya, gitu. batas aman, masih Cuman kuat batas aman gitu. bisa. Masih Iya bisa deh. lah buat beroperasi gitu ya. Untuk naruh barang tuh mungkin ya. menitan lah. Mungkin kali ya. Juga sih ya. Iya, saya juga tidak terlalu tahu, cuman itulah Ada lagi gambarannya. nggak sih robot yang selain itu yang beroperasi di gudangnya, ada lagi nggak? Nggak ada. Kalau saya sih cuman robot Rokus. Iya, Oh, iya. ini, oh iya tadi ya udah ditanyain kalau misalkan error gitu robotnya. Oh, robotnya error. Iya, itu kan. Tadi kan udah ditanyain ya, Iya. kalau nggak salah sama saya tadi. Iya, tadi saya jawab ya. Maksudnya kan, nah itu kan di dalam warehouse itu pasti kan ada sistem monitoringnya. Nah, si pihak pekerjanya itu pasti memantau nih kerjanya si robot itu. Nah, kalau emang terjadi kerusakan robot, ya itu teknisnya bakalan ke arah si robot itu buat memperbaiki si robotnya secepat mungkin. Banyak nggak sih robotnya? Ya, Banyak. lumayan banyak sih. Banyak sih. Oh berarti itu ada setiap robot itu tuh Apa? ada maksudnya kayak ciri khas itu, ada penomorannya gitu nggak sih? Misalnya nih daya robot 1 udah habis, berarti bagian monitoringnya itu
taunya dari penomoran gitu ya. Kalau misalkan ada error juga di Iya. Iya, itunya, mungkin berarti juga. Mungkin ada pengkodean gitu Iya, nggak kayak sih? pengkode. kayak Setiap kode robotnya. Robotnya beda-beda gitu. gitu. Mungkin ada GPS juga nggak sih kalau misalkan Iya, emang mati ada di jalan? GPS-nya. Nah, nanti monitoringnya. Oke. Mungkin gue tambahin kali ya. Kemarin sempat lihat-lihat di HL juga. Emang di HL banyak banget inovasinya kayak Iya, Amazon. Dia tuh ada salah satu apa ya namanya kunjungan ke warehouse DHL warehouse juga. Dia nih Ayu udah belum sih tadi? Udah selesai kan ngomongnya? Iya, apa Udah. tentang robot. Ya, dia tuh palletize, tahu kan lah ya, kalian palletize tuh Oh, barang iya. sama paletnya dikirim bareng-bareng gitu. Itu tuh ada robot yang khusus wrapping, khusus ngebungkus pakai yang plastik gitu kalau di Palet bandara. gitu ya. Iya, jadi Oh iya. jadi dia yang kelilingin Di-wrapping paletnya sekalian sendiri. paletnya. Oh iya, Dia yang gini-gini ya gitu. iya, nanti baru dibawa sama siapa? Sama staffnya ke bagian staging areanya. Terus ada lagi juga kemarin tuh CCTV-nya tuh udah pakai AI gitu. Jadi dia udah punya sensor juga. Misalkan CCTV-nya kan di atas, jadi dia bisa monitoring ke seluruh ruangan itu yang bisa dijangkau sama dia. Misalkan di bagian apa ya, staging area gitu kan ada forklift kan biasanya. Itu bisa kedeteksi juga kecepatan forkliftnya itu berapa apa namanya? Berapa misalkan contohnya ya misalnya kayak berapa kilometer per jam gitu gitunya loh. Terus juga CCTV-nya itu bisa apa ya, ada sensor buat kayak kasih tahu lo kayak ada zona terlarang, misalkan ada yang lewatin, misalkan ada petugas lewatin zona terlarang itu, nanti ketahuan tuh di situ, langsung masuk ke apa ya, ke sistemnya gitu, sistem apa ya? Ya, bukan sistem kantornya gitu. Kalau ada yang lewatin zona ini, zona yang merah ini, zona yang terlarang ini gitu. Jadi kayak ada peringatan gitu ya. Iya, ada peringatannya gitu. Para masukkan dia pakai AI. Terus ada lagi yang di HL tuh dia vision AI gitu. Dia jadi pakai kacamata di bagian ini, sebenarnya di bagian picker gitu sih. Kayak ada semacam kamera juga di sini. Jadi tuh dari pandangannya yang si pickernya ini, dia tuh harus misalkan kita kan ambil resi nih, barang yang mau kita ambil. Nah, jadi tuh di kamera di kacanya apa? Kacamatanya itu tuh dia nge-scan barcode-nya itu. Nge-scan barcode. Scan gitu. Jadi nggak perlu pakai apa RFID scanner lagi, pakai tangan gitu. Jadi kita cuman ya udah gilang-gilangin kepala aja lah gitu. Nah, Lebih simple nggak sih? iya lebih simpel gitu. Nggak perlu pencet-pencet dulu gitu kan. Kan biasanya kan kayak yang kayak handphone gitu nggak sih, ada juga kan yang RFID scanner yang kayak handphone gitu. Oh, Nah iya, itu ada. kan harus pencet-pencet dulu kan, ribet. Kalau ini tuh langsung ke scan, habis tuh ke bagian raknya dia nge-scan lagi tuh rak apa rak untuk bawanya gitu. Bukan rak, apa namanya, trolinya gitu, isinya box-box. Dia scan juga apa namanya, troli ini loh yang mau dimasukin barang gitu. Habis itu dia ke rak ambil barangnya. Nah di situ ada barcode lagi, jadi ada 3 barcode nih yang dilewatin sama si pickernya ini, yang barcode resinya, barcode trolinya, sama barcode box yang ada di raknya itu. Kalau dia tuh ngambil barang ini, nanti dia masukin ke apa namanya, trolinya itu, troli buat ke packing, Packing, iya. packing gitu. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah deh, gitu aja. Berarti itu apa namanya, masih butuh manusia juga ya buat Oh, ngontrol itu. butuh dong. Campur Manusia tangan butuh. sama manusia. Aku mau balik ke kamu. Boleh Boleh banget, nggak sih? boleh. Yang apa sih? Yang bulat kecil kuning tadi. Oh iya, Kiva. Kiva ya tadi ya. Sistem guys ya. Tadi katanya kan buat bawa apa sih? Rak, ya. iya yang Jadi nanti proses kita- bawanya tadi tuh gimana sih? Dia muat di atas atau gimana? apanya? Proses bawa raknya itu Raknya. gitu. Ini kan Kiva nih, kan bulat tuh ya. Bulet, Ini rak nih, rak itu udah ada, ini kan rak, udah ada apa sih kayak apa kakinya 2 gitu kan. Nanti si Kivanya tuh kesini ya. Ntar tuh otomatis si raknya itu dibawa sama si Kiva gitu. Maksudnya otomatisnya itu Gimana? gimana? Cara muat dia Iya, Dengan alat gini, sekecil itu dia misalkan bawa nih, rak ini bulat gitu. nih, terus ini rak. Dia ngambil rak ini tuh gimana gitu? Ini kan rak nih, ini si Kiva nih. Si Kiva kesini kayak nempel gitu loh, entar gini. Tapi kan Berarti kayak mau yang ada. doraknya. Gini, Apanya? Enggak, maksudnya gini loh, si raknya itu di bawah itu udah ada sensor gitu loh. Ngerti Maksudnya nggak sih? raknya
Berarti ada space buat dia masuk. Iya kan ada kakinya 2 itu si raknya. Oh ngerti. Jadi tuh gimana sih? Misalkan kayak gini nih raknya, gini kan gitu, jadi iya. gini. Nanti Jadi si dia kipanya masuknya dari masa sini. arah bawah. Iya. Bawah. Nanti kita cantumin Berarti ya, guys. kakinya nyorot ke Nah, ini dia. karena apa mikirnya tuh rak yang ya udah kotak gitu Oh, ya, iya, atas iya. sampai atas gitu. Oh, tidak. Berarti Kan rak polong, jadi bawahnya Oh. plong gitu. Iya. Berarti gini. Kan ini ya pinjam ya. Ini nih rak nih. Terus Iya. ini kan kakinya nih. Iya, itu Terus kakinya. ada space buat si robotnya masuk. Iya, ke bawah. Berarti pas dia bawa kaki raknya keseret gitu nggak sih ke Enggak. lantai atau gimana? Nanti kan keangkat otomatis sama si Oh, Kiva berarti itu. dia ada ininya juga yang ngangkat ininya. Ada buat di tengahnya berarti ada buat ngangkat raknya. Iya. Intinya seperti itu, nanti kita cantumin ya guys videonya. Iya, cantumin. Sama Apa? soal Amazon Go tadi. Oh iya. Mungkin penjelasan dari aku kurang gimana ya, kurang spesifik gitu Iya. ya. Nanti kita cantumin nih video lengkapnya gitu ya nanti ya. Dan robot Amazon yang si Digit ini ya, nanti kita cantumin juga cara dia kerja ngangkat itu ya, apa namanya, si kontainer penyimpanannya itu. Ya, seperti Angkat apa? kontainer. Kontainer penyimpanan. Kontainer kecil. Iya, berarti ya. jadi kontainer tuh bukan bukan truk yang aja truk gitu. Oh, berarti kayak yang di bandara itu nggak sih? Iya, betul sekali. Oh iya, ada tambahan lagi yang DHL ini sebenarnya DHL di Singapura sih, liatnya di salah satu video di YouTube juga. Jadi tuh ini lebih ke ini sih, apa namanya, apa ya, keselamatan kerja juga sih, K3 gitu. Dia tuh pakai sistem elektronik juga. Terus tuh jadi setiap staff itu dikasih kayak apa ya, lupa namanya, beacon apa gitu. Dia kayak bulat gitu, kayak semacam kunci mobil gitulah. Bentuknya kayak hampir kayak gitu. Jadi nanti dimasukin ke kantongnya para staff gitu. Itu sebagai sensor atau tanda pengenal diri gitu. Nah, udah kan, nanti udah ke situ. Misalkan contoh aja ya, kalau misalkan dari videonya itu, misalkan nih Sela jadi bagian picker nih, dia ambil apa, ngendarain forklift gitu. Nah, di sana dikasih yang tadi itu, yang sensoran taruh di kantong, sama dikasih kayak jam gitu. Jamnya bisa lihat detak jantung gitu. Kan sekarang juga ada nggak sih kayak Iya, misalkan kayak smartwatch sekarang udah ada kayak gitunya juga. Nah, di situ tuh dikasih contoh kalau misalkan forkliftnya itu jalan misalkan dalam beberapa meter tuh ada orang, misalkan nggak lihat nih kan dia, namanya forklift kan, ngangkat barang, yang dia lihat kan cuman belakangnya aja, yang depan kan nggak kelihatan kan. Terus jadi tuh dia udah dikasih apa namanya, kasih apa yang tadi kunci motor kayak kunci mobilnya gitu tuh, apa getar gitu nanti jadinya, apa sih jadi kayak pengingat gitu lah, jadi ada sensornya gitu, kalau di depan tuh ada sesuatu gitu, berhenti dulu gitu. Dan terus habis itu untuk yang jam apa yang kayak jam tangannya itu tuh, dia kalau misalkan nguap kan mungkin detak jantungnya atau gimana, nggak ngerti cara kerjanya. Kalau misalkan nguap itu nanti masuk nih langsung ke ke operator yang bagian gudangnya itu. Kalau si ini ngantuk nih, nguap, dia lagi tidur di forklift gitu, nanti ada kan kodenya lah, identitasnya gitu. Oh, si ini misalkan kode ini misalkan Sela 01 misalkan gitu, nanti disamperin nih sama operatornya, bangun, jangan tidur gitu sih. Yang menghindari Keren dia sih, apa sih, menghindari kecelakaan kerja juga sebenarnya situ. keselamatan kerja ya. Berarti si operatornya turun langsung gitu, nggak ada, maksudnya nggak ada dari forkliftnya itu buat apa sih, buat bangunin gitu. Nggak ada sih ya? kalau di videonya gitu, dibangun sama operatornya langsung. Kayak di bagian rak mana kan, rak biasanya banyak kan di gudang yang tinggi gitu. Dia di rak misalkan AB nih, dia forkliftnya di sini berhentinya gitu. Nah, kalau misalnya di cookies ini nih, mau balik lagi nih ke cookies itu. Berarti itu cuman pilihan aja ya? Kayak iya benar. jadi kalau misalnya nggak mau menyetujui kan ada tuh kayak aku nggak mau menyetujui karena takut data-datanya, ataupun kayak ada takut virus nih masuk ke HP kan, itu kan kayak kita takut banget ya. Iya sih. Gimana Nah, itu tuh dari Amazonnya sendiri nggak mengharuskan si pembelinya ini menyetujui gitu. Jadi nggak harus, tergantung dari si pembelinya mau menyetujui atau enggak gitu.
kalau menyetujui tadi kan ada untungnya tuh ya. Tuh untungnya Buat jadi si Amazon ini nanti menawarkan produk lain gitu sejenis yang sering dia cari gitu. Buat Amazonnya sendiri kalau nggak menyetujui nggak ada ruginya juga sih itu. Jadi tergantung dari kita pembelinya aja gitu. berarti aman ya itu ya. Aman lah, itu bisa dipastikan aman. Mungkin nih ada tambahan dari aku yang logistik DHL dalam penerapan proses pengiriman nih. Nah, di DHL itu tuh ada namanya API. Nah, API itu tuh kayak Application Programming Interface. Itu kan antarmuka program aplikasi. Nah, dia itu untuk memungkinkan integrasi dengan sistem pengiriman DHL. Nah, seperti permintaan pengiriman, kayak mengirim permintaan ke aplikasi itu kan. Terus kayak pengolahan data, terus pengaturan tarifnya juga kan. Terus ada bisa juga mengecek barang gitu status kayak pemantauan seperti itu. Terus kayak sistem pengiriman informasinya itu masuk ke sistem API itu. Oh berarti itu cuma sistem doang gitu ya buat kayak memantau Iya, barang-barang gitu. Berarti masuknya WMS ya. Termasuk WMS. Nah, di sini juga ada kalau misalkan orang punya toko online nih, pengen kerjasama dengan jasanya si DHL, itu tuh toko online yang punya toko online dan customer biasa kan beda tuh. Kalau di DHL itu toko online-nya tuh websitenya itu bisa disebut dengan Shopify atau Post and DHL Shipping. Bukan Shopify. Oh, itu kegunaannya untuk apa itu? Nah, itu tuh gunanya membuat label permintaan untuk mengirim nomor pelacakan ke pelanggannya. Label Pelacakan apa itu maksudnya? di mana si Lokasi pengirim lokasinya. paket kita gitu Iya, ya. benar. Resi ya. Itu aplikasi atau websitenya dong? Ya, websitenya. Jadi website namanya Shopee. Apa? Shopify. 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 Itu tuh kayak singkatannya aja, sebenarnya tuh Post and DHL Shipping. Nah, kalau yang kayak customer kita biasa yang nggak punya toko online tuh bisa download mobile DHL mobile app kayak aplikasi seluler di resminya di DHL gitu loh. Sama sih kegunaannya juga kayak pelacakan gitu, cuman bedanya kalau yang toko online tuh kan kayak pengen kerja sama gitu. Nah, kalau kita kan cuman yang nggak punya toko online tapi pengen ngirim barang nih. Nah, kalau pengen ngirim barangnya tuh kita menggunakan aplikasi mobile ini. Sebagai FF gitu ya. Iya, benar. Jadi lebih efisien aja ya. Iya, lebih Jadi efisien. kita Nggak tuh ribet lah. nggak was-was gitu ya sama paket kita tuh takut nyangkut Iya, ya gitu kan. Di mana Ya, kita tuh pengen apa sih? Iya, pengen lacak mantau gitu nih ya. di mana nih udah berapa mana nih nyasar hari gitu lagi ya, kan. takut Itu nyasar, bisa dicek, iya. buka aja di-nya. Tapi DHL tuh pelacakannya udah real time belum sih? Nah, Atau itu. kayak kalau misalkan Shopee Pay kan nggak real time ya dia ya udah real time ya? Oh iya, real time, udah real time ya? udah real time kok kalau DHL. Berarti kayak Gojek gitu. Kalau Gojek kan Iya. ketahuan nih dia lagi jalan Iya. gitu kan real time. Amazon juga berarti udah real time lah dia. Udah real time. Amazon. Iya, Amazon. Aman juga. lah ya, Amazon aman. Ini perusahaan gede kayak gitu pasti real time gitu ya. Iya, DHL juga real time kok kebetulan. A few moments later. Kalian kan di IKEA udah pernah ke IKEA belum? Ah, udah, Maksudnya kayak, udah. udah pernah lihat sistem logistiknya langsung atau enggak? Belum sih. Belum sih, Paling taunya kayak- cuma ya kayak RFID ya mah. Tadi masuk ke sistem gitu. Iya. Oh, Paling sama di yang Indonesia sih. kemarin yang apa sih namanya? Ke IKEA itu, yaitu kan kita yang buat Oh, tugas ya. buat cari barang itu Iya. kan itu setiap barang di raknya itu kan udah dilengkapin sama barcode itu kan. Nah, jadi buat mencari barang itu kita nggak perlu kayak satu-satu nih kerak ini nih gitu kan. Bongkar lagi, oh ini barang ini. Nah, Dan kita Jadi- tahu kayak stoknya gitu ada berapa. Jadi dia lewat ini apa sih? Pemantauan lewat komputer aja. Komputer. Oh. Jadi kita Jadi- bisa lihat Iya, gitu WMS-nya barangnya gitu. gitu di situ. Bisa lihat itu stoknya berapa di Oh, gudang. berarti kalau misalkan berkurang, berarti misalnya kelihatan dari kasirnya ini udah berkurang satu gitu.
Jadi nanti komputernya iya, tahu jadi- kalau ininya tinggal iya, segini gitu. udah Nanti sistemnya gitu, kasir sama bagian warehouse-nya. warehouse-nya Hmm. gitu. Itu sih banyak sih yang sebenarnya di ini enggak sih. Ya, Iya. robot-robot sebenarnya banyak gitu ya. Tapi mungkin di Indonesia belum banyak. Belum kan? banyak. Perusahaan Oh iya, yang belum ada banyak. sebagai alat bantu mereka Jarang masih inilah ya. bantu tenaga Banyak di manusia. negara-negara maju lah adanya kayak gitu ya. Di kampus logistiknya itu ada nggak sih? Iya, ada. Ada. Oh Ada yang iya. RFID, Lupa. RFID kan? Iya. sistem Ya. tab gitu. Kalau di kampus kita tuh ngegunain logistik juga gak sih? Iya. Jauh-jauh kita di luar negeri. Contoh dekatnya ada di kampus Iya, kita iya, sendiri ya. Di bagian akademik juga nggak sih? Apa yang mana tuh? Yang mana? Atau nggak ada ya di bagian akademik? Nah, absen juga gak sih? Absen yang deket lift itu? Oh Yang iya, kamera, yang, iya. yang fingerprint. Iya. Habis itu ini ya apa Ada yang mukanya. scan muka juga. Yang saya lupa. Iya. Iya, iya. Saya langsung kelihatan Mukanya. namanya iya. Cuma kampus kita kayak belum maju ya. Kalau di kampus orang kan RFID-nya tuh bisa buat sekaligus ini. Oh iya benar. Sekarang udah bisa. Udah bisa. Iya, Iya, iya. terbaru udah di-upgrade kok, udah iya, di-upgrade. terbaru. Di zaman kita nggak ada. Udah, iya. Zaman Kayak- Covid nggak sih? Kampusnya kakak gue dulu tuh dia RFID-nya tuh bisa buat etol, Hmm. buat segala macem, udah nyambung ke Semua. bisa buat Kartu. kereta, bensin segala macem. Cuma kalau kita untuk masuk ke kampusnya aja, Iya. itu mungkin tahun sekarang ya. Iya, Udah tahun ada. sekarang 2024 ya. Iya, udah upgrade kok. Baru Berarti upgrade. 23 enggak ya? Enggak. Kayaknya Juga enggak deh. enggak. Harusnya dari dulu nggak sih. Iya. Jadi Apa Baru ini kemungkinan nggak sih? besar kita upgrade juga atau tetap aja tuh? enggak ada. Akan ganti kartu kita. Upgrade bayar nggak sih? Iya, bayar juga. Bikin kartu baru gitu. Tapi mending kayak gitu nggak sih? Jadi satu kartu bisa untuk Iya, Iya, serbaguna iya, gitu ya. Lagi yang naik transum ya. Iya. Iya, benar. Itu sangat membantu sih kartu itu. Mungkin sih itu ya. Lagi nih. Ada lagi nggak di kampus? Apalagi di kampus ya. Enggak ada sih ya kalau di kampus. Tahu yang itu doang ya, yang apa absen scan muka sama RFID aja. Kehadiran itu kamera RFID. Itu kalau yang di lift itu sensor itu masuk nggak sih? Yang kita nggak perlu nyentuh, dia mau pakai sensor tangan. Kayaknya Enggak deh. enggak deh. Enggak masuk ya dia. Enggak. Juga ada lagi. Dia lu misal ke sensor aja nggak sensor biasa. Sensor biasa. Biar enggak rusak pencetannya. Iya benar. Oke guys, mungkin sekian aja kali ya dari kita pembahasan tentang penerapan logistik di berbagai perusahaan. Mungkin kalau misalkan ada yang ada informasi yang salah bisa dikabarin aja untuk dibenerin gitu ya. Iya, guys. Bisa di komen aja kan. Iya. Komen-komen dan Karena manusia tempatnya salah. Iya. Ini kan menurut pendapat dan pengetahuan kita Iya. masing-masing. Iya. Kita Sama-sama cari tahu belajar. gitu. Iya, menurut Makanya. pemahaman kita. Gitu. Ya, oke. Mungkin itu aja kali ya guys. Terima kasih. Bye. Jangan lupa ditonton ya Tonton ya, guys guys. ya. Like dan subrek. Udah. Dadah. Dadah. See you.